Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar dan terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kita pasti udah ini ya, udah ngelihat sama-sama jalannya sebuah apa nih, persidangan yang pastinya kita ikutin semuanya, ya kan? Nah, tahapan demi tahapan sudah kita lihat di persidangannya Sambo, dan Madam Suki juga udah ngasih tahu atau membuat satu prediksi bahwa persidangan ini bakalan alot, ya. Dimana ini kan masih chapter 1, tapi mudah-mudahan nanti ada sebuah hal yang baik, ya, dalam persidangan itu. Kita aja nih lelah gitu ya ngikutin persidangannya Sambo itu, gimana orang-orang yang ada di sana. Tapi kita juga kagum ya dengan seorang hakim yang benar-benar kita bisa lihat sendiri bagaimana beliau ini adalah seorang yang kalem tapi begitu tegas, ya. Bapak Imam Santoso ini luar biasa, beliau ini. Terus kemudian Bapak Hakim ini dengan lantangnya, ya, dan beliau ini juga pernah dilaporkan gitu ya sama PH-nya Kuat Ma'ruf, ya kan. Kita berpikir ya, apa bapak-bapak atau tepatnya Bapak Hakim ini nggak capek gitu ya dengan sidang yang berhari-hari, udah berbulan ini ya, dengan kondisi yang masih tetap prima kayak gitu. Kita kadang-kadang yang benar-benar yang wow gitu, ya kan. Nah, terus beliau ini menyatakan, Bapak Hakim ini menyatakan bahwa persidangan tetap akan dilakukan sesuai jadwal. Wow. Meskipun kita tahu ya sekarang ini kan ya namanya juga Natal dan sebentar lagi tahun baru, ya kan. Apa mereka itu atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sidang itu, para JPU itu nggak merayakan Natal, merayakan tahun baru gitu, ya kan. Sebagai orang yang kita aja nih ngerasa kayak ya ampun, ya kan. Kita support doa aja yuk agar Bapak Hakim, para JPU dan orang-orang baik di sana selalu sehat gitu, selalu diberikan kekuatan, ya, amin. Karena kita sebagai orang-orang netizen atau masyarakat Indonesia yang mengawal dan mengikuti persidangan ini, tentu kita sendiri ngerasa capek gitu. Kita bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya Pak Hakim itu kok tidak mau menunda sidang gitu? Ya, coba ya kita intip aja di kartu tarotnya Madam Suki, ya. Oke, jadi buat kalian yang suka like dong. Buat kalian yang belum ngikutin YouTube-nya Madam Suki, silahkan diikut. Maaf ya, kadang-kadang Madam Suki ini kalau lagi menarot itu seperti kayak kata orang Jawa itu gelegean ya. Kayak gitu, kayak apa ya namanya, kayak gitu ya, bersendawa. Bahasa Indonesianya tuh bersendawa ya, karena pas lagi apa shuffle kayak gini biasanya itu ketarik sayang energinya, ya. Jadi tarot ini bukan sembarang kartu, bukan ya. Apalagi kalian kalau bisa memainkannya dan mengetahui arti dari tiap-tiap kartu ini, pastinya kalian juga akan tahu gitu reaksinya. Jadi kita cari tahu yuk, apa alasannya si Bapak Imam Santoso itu tidak mau menunda sidangnya Verdi Sambo. Kita tarik, mudah-mudahan resonate. Wow, di sini ada Three of Swords. Oke, Three of Swords. Kartu berikutnya adalah
The Judgment atau Judgment. Wow, my gosh. Terus kartu berikutnya adalah, nah di sini ada 21, The World. Oh my god. You know, 3 kartu ini semuanya positif, bestie. Positif. Wow. Oke. Sebentar. Well, sekarang Madam Suki mau cari tahu di kartu yang berikutnya ya. Apa alasannya Bapak Hakim Imam Santoso tidak mau menunda sidang? Jawabannya adalah courage. Oke. Dan di sini ada Beyond Illusion. Dan kartu yang ketiga adalah Aloneness. Oke. Sebentar. Kalau menurut kalian bagaimana? Kenapa Bapak Imam Santoso tidak mau menunda sidangnya Verdi Sambo, even though itu sebentar lagi adalah hari apa ya, maksudnya kan tutup tahun ya kan. Kita tahu dong Besti, kalau orang tutup tahun itu bagaimana. Orang yang tutup tahun itu pastinya akan pergi-pergi ya kan, terus traveling itu ya. Ya namanya kita kerja setahun, terus pastilah kita harus mendapatkan healing ya. Healing yang kalian maksud di sini itu seperti kayak healing pergi-pergi gitu ke luar negeri ya. Ya oke lah. Jadi tapi dengan kekeh Bapak Imam mengatakan tidak. Jadi kalian kalau mempunyai komentar sendiri, mohon kalian kasih komentarnya di bawah ini, oke? Oke. Kita akan menuju ke telling story dari ketiga kartu ini. Di sini tadi yang keluar apa dong? Nah, di sini ada Three of Swords. Three of Swords ini adanya sebuah apa ya? Fight. Mereka itu kan fight ya, di sidang itu kan kita melihatnya fight ya. Nah, jadi nasib dari orang yang terdakwa PC, FS di sana ataupun RR ataupun Kuat, terlebih juga Eliezer ya. Eliezer ini kan orang yang dimanfaatkan, somebody take advantage with him ya, gitu. Jadi orang yang dimanfaatkan oleh Verdi Sambo begitu. Di sini ada fight, ada perseteruan, ada pertentangan gitu. Ada istilahnya ya pertengkaran ya kan di ruang sidang itu, dimana masing-masing dari yang terdakwa itu pastinya membela dirinya atau mengatakan hal-hal yang menurut mereka benar, tetapi setelah di cross check oh ternyata enggak. Dan orang-orang yang terdakwa di sidang itu adalah sebenarnya nasib mereka itu tergantung dari PH-nya gitu. Makanya di sini PH atau pengacara, penasehat hukum ini benar-benar sebagai apa ya, sebagai malaikat penyelamat bagi terdakwa itu gitu ya. Di sini ada fighting, di sini ada pertengkaran, pokoknya hal-hal yang sangat menguras emosi. Makanya di sini lambangnya ada cinta yang terkoyak-koyak. Siapa kalian yang cintanya terkoyak-koyak? Silakan datang ke Madam Suki ya, karena Madam Suki bisa menyembuhkan hati yang terkoyak-koyak ya. Karena Madam Suki banyak menyembuhkan orang-orang yang hatinya terkoyak-koyak, termasuk ke orang-orang yang mempunyai apa? Luka-luka batin ya, mempunyai inner child yang terluka gitu ya. Oke, jadi ini adalah meaning dari Three of Wands. Sekarang kita menuju ke Judgment. Judgment ini adalah hadiah yang tidak terduga, atau kalau bahasa Inggrisnya kan kita tahu ya, hukuman gitu. Jadi Bapak Imam Santoso ini udah benar-benar udah deh, cepetan aja gitu loh. Capeknya sekalian, karena beliau tahu bahwa masalah ini luar biasa, menguras emosi ya, emosinya terkuras gitu. Jadi benar-benar Bapak Imam di sini ingin total dan fokus, oke? Ya, jadi ini arti dari The Judgment. Dan di sini ada kartu The World, oke?
Apa? The word itu adalah arti dari sebuah akhir yang sukses. Siapa yang sukses? Yang sukses adalah apa? Keadilan buat Joshua ini, ya. Jadi maksud dan tujuan dari Bapak Imam Santoso ini agar keadilan buat Joshua tercapai. Dan di sini ada 3 kartu yang mendukung. Di sini ada courage. Courage itu artinya keberanian. Keberanian dari seorang hakim yang begitu tegas, begitu berwibawa. Tapi juga di sini beliau benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, courage himself untuk mengatakan sesuatu yang beliau pikir itu, atau menurut logika ya, menurut logika dan menurut bukti itu tidak benar begitu. Makanya di sini ada kartu courage, ya. Dan di sini ada beyond illusion. What the meaning about beyond illusion ini? Beyond illusion ini maksud dan artinya adalah orang-orang yang di sana kita tahu siapa itu PC, siapa itu FS, yang mana mereka ini seperti kayak ngomongnya itu berhalusinasi begitu, yang mana sesuatu yang nggak ada itu dibilang ada. Ya, contoh PC itu kan memanggil Joshua, ya, dia itu memanggil Joshua gitu loh. Setelah dia mendapatkan pelecehan, gubrak-gubruk yang katanya dia itu diperkaos gitu loh. Tapi kok ya dipanggil? Ya, ngapain dipanggil? Aturannya kan kalau kita dicoel-coel aja ya, nggak usah ngomongin perkaos ya, dicoel-coel gitu. Itu kan kita merasa kayak, aduh benci, nggak mau ngeliat mukanya, aku sudah benci, ya kan? Ini dipanggil. Dan satu poin, kalau Joshua itu adalah orang yang kurang ajar, yang seperti yang dikatakan sama PC, ngapain Joshua itu duduk di lantai, Bu? Aturannya kalau Joshua itu memang katanya itu yang sudah melakukan hal yang tidak senonoh, itu harusnya dia berdiri aja begitu, nggak perlu seperti ini ya, nggak perlu ya berkacak pinggang, tapi berdiri aja. Itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai attitude yang baik. Benar apa enggak? Iya dong. Ya iya, tapi ngapain Joshua itu duduk di bawah? Itu berarti kan dia itu secara itu udah nggak masuk akal, beyond illusion gitu. Terus apa lagi? Katanya Bapak FS yang terhormat, istrinya itu dibanting 3 kali. Ketawa yuk berjamaah. Iya, kalau Ibu BC itu seperti Madam Sukia, kecil gitu kan, imut gitu kan. Ibu BC itu kan gede. Sekarang Pak Hakim nanya dong, mewakili kita semua. Kalau yang katanya Joshua itu katanya membanting-banting sampai 3 kali, Pak Imam, tolong dong mewakili netizen ini. Tanya sama si FS, Anda pernah nggak menggendong si PC gitu? Pernah nggak Anda menggendong si PC? Jawabannya apa? Enggak kan? Nah, kalau gitu Joshua juga ya jangan bilang 3 kali ya tuh. 1 kali aja udah ampun. Oke. Di sini ada loneliness. Loneliness ini adalah orang yang sendirian gitu. Gambarkan adalah ingin para orang yang terdakwa yang berada dalam beyond illusion itu mendapatkan hukuman. Ya, jadi itu adalah alasan dari Bapak Imam Santoso. Tetapi kalau Madam Suki ingin menyimpulkan dari semua kartu yang tadi sudah keluar dan Madam Suki udah perlihatkan ke kalian, jadi sebenarnya sih itu Bapak Imam Santoso ini lebih kepada nggak mau kalau memberikan sebuah kesempatan kepada para terdakwa itu untuk melakukan sebuah manuver. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, atau tepatnya Bapak Imam Santoso tidak mau memberikan ruang agar mereka lebih banyak bohong. Itu menurut Madam Suki, menurut conclusion dari semua kartu yang tadi dibacain. Ya, jadi apakah benar Madam Suki? Menurut Madam Suki conclusionnya barusan, jawabannya adalah ya,
50% benar, ya 50% benar ternyata kesimpulannya Madam Suki. Kita akan untuk terhubung dengan alam semesta, energinya alam. 10% apa yang tadi Madam Suki katakan tentang kesimpulannya itu benar. Terus sekarang jawaban yang tepatnya apa sih? Oke, jawaban yang tepat ya. Oke, jadi mohon izin ya Bapak Imam Santoso yang baik, yang bijaksana, idola kita semua se-Indonesia. Tolong dong Bapak kasih tahu Madam Suki jawabannya yang tepat itu apa? Kenapa sidang itu tetap dilakukan? Tetap dilakukan sesuai jadwal. Jawabannya adalah sharing, artinya adalah Bapak Imam Santoso tidak mau menunda, tidak mau sharing, tidak mau membagi, atau orang-orang yang mereka itu punya kerjasama untuk mencari tahu celah, ya ini. Oke. Apalagi di sini ada the actor. The actor ini adalah orang yang merakit atau orang yang terbiasa untuk membuat suatu skenario. Nah, jadi kalau nanti ditunda, pasti ada skenario baru. Dari mana? Dari kreator ini, gitu. Kalian tahu kan kreatornya siapa? Ya, kalau kalian tahu silahkan jawab ya. Dan satu lagi, di sini ada letting go, ya. Jadi dengan letting go itu nanti dua hal tadi terjadi. Makanya itu alasan dari Bapak Imam Santoso tidak mau merubah atau menunda sidang. Jadi kita doakan sidang ini akan benar-benar seperti sebuah jalan, ya, jalan menuju keadilan buat almarhum Joshua, ya. Kita doakan agar Joshua mendapatkan keadilannya, dan semoga keluarga dari Joshua mendapatkan mendapatkan sebuah kerelaan, ya, penghiburan, begitu ya. Dan buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi sama Madam Suki, silahkan. Karena biasanya reading tarot Madam Suki itu resonate dan ya detail, ya. Nah, banyak sekali orang-orang yang reading tarot awalnya nggak ngerti mereka itu kenapa, tetapi dengan kartu tarotnya Madam Suki bisa menembus apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa, keinginan jiwanya, ya. Karena sebenarnya kalau kita mempunyai trauma-trauma yang belum selesai atau hal-hal yang masih kita rasakan dan itu sangat menyakitkan, ya, itulah sebenarnya yang menghalangi rezeki kita. Believe it or not, tapi Madam Suki udah menyembuhkan banyak orang yang dari luka-luka batin, inner child, atau masa kecil yang tidak bahagia, atau hal-hal lain yang di belakang itu setelah disembuhkan, setelah diterapi sama Madam Suki dengan mengikuti program paket cahaya, mereka sembuh dan rezekinya lancar, ya. Jadi bagaimana terhubung dengan Madam Suki? Silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki, atau kalian lihat di Google www.madamsuki.com. Oke? Dan kalian akan terhubung dengan energinya Madam Suki. Jadi di sini tidak ada yang namanya kita menyekutukan Tuhan, nggak ada, ya. Justru kalau kita punya masalah dan kita tahu cara menyikapinya dan kita tahu bagaimana solusinya, ya, bukankah itu mengurangi beban dunia? Daripada kita mikir, terus kita itu stres, akhirnya mengambil jalan pintas untuk budir, ya kan? Karena ada juga loh orang-orang yang datang ke Madam Suki itu, mereka kepengen untuk mengakhiri hidupnya.
Nah, jadi kalau kemudian mereka sembuh, Madam Suki bisa menyembuhkan mereka, bagaimana? Apakah itu pekerjaan baik atau pekerjaan buruk? Pekerjaan baik. Karena dengan kita menyadari bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah anugerah, ya kan? Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya menciptakan manusia itu dengan cinta. Ya, kita itu diciptakan dengan tugas loh, bukan dengan berjalan sia-sia. Kalau kita mau hidup yang sekedar hidup, ya rumput juga hidupnya sekedar hidup. Hewan aja ketika dia atau mereka ada di dunia itu mereka punya misi. Seperti contohnya cacing aja, cacing yang kita anggap itu disgusting, ya kan? Jijik deh kita lihatnya. Ternyata tugas cacing berada di bumi itu untuk menggemburkan tanah supaya itu baik untuk Bapak Tani. Ya, apalagi kita manusia. Jadi alangkah disayangkan kalau kita itu hidup dengan sekedar hidup. Jangan sayang, hidupmu akan sia-sia. Hidup itu harus mengambil sebuah misi, sebuah tanggung jawab. Kalian setuju? Oke, finally begitu aja. Silakan kalau kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau Madam Suki mempunyai mempunyai waktu, akan Madam Suki buatkan videonya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya, salam Madam Suki di Thailand. I love you.